Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Unas dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan semangat ya. Gimana nih kabarnya hari ini Sobat Unas? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Senang sekali saya Nisrina dari Humas Unas dapat menemani Sobat Unas di hari yang cerah ini. Tentunya di podcast BNI bersama Universitas Nasional. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrolin yang namanya BNI Virtual Account. Nah, kira-kira Sobat Unas sudah tahu belum ya apa itu BNI Virtual Account? Oke, sedikit gambaran ya. Jadi BNI Virtual Account adalah rekening virtual yang dibuka untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembayaran uang kuliah. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya untuk menggunakan BNI Virtual Account itu? Oke, jangan kemana-mana karena kita akan bahas di podcast kali ini dengan menghadirkan narasumber langsung datang dari BNI. Oke, seru banget nih pasti pembahasannya. Dan langsung saja kita hadirkan narasumber dari BNI yang sudah bergabung bersama kita di hari ini, yaitu Bang Reynald selaku manajer implementasi divisi solusi Wholesale BNI. Selamat pagi Bang Rey. Pagi Mbak Nis. Pagi, apa kabar nih hari ini? Baik, puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Mbak Nis, kabarnya ya. Gimana? Baik, alhamdulillah tentu saja ya. Jadi kita bisa hadir secara tatap muka ya pada hari ini tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke Bang Rey, jadi hari ini kita akan membahas mengenai BNI Virtual Account. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa informasi dulu kepada adik-adik mahasiswa ya, kepada Sobat Unas. Jadi nanti bagi Sobat Unas yang memiliki pertanyaan selama podcast berlangsung, nanti bisa langsung saja dituliskan di live chat channel YouTube Unas. Dan nanti akan saya pilih pertanyaannya, kemudian langsung dijawab oleh Bang Rey selaku narasumber pada hari ini. Dan Sobat Unas juga jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng pada channel YouTube Unas agar Sobat Unas tidak tertinggal informasi menarik dan episode-episode lainnya yang akan kami hadirkan seperti itu. Oke, dan Sobat Unas juga jangan kemana-mana ya, tonton podcast ini sampai selesai karena kita punya hadiah menarik nih dari BNI. Nah, kira-kira hadiahnya apa saja nanti kita akan kasih tahu ya. Oke, dan untuk hadiahnya nanti akan kita berikan kepada para penanya terbaik ya. Jadi dipastikan Sobat Unas mengikuti sampai selesai dan bertanya kalau misalkan kurang jelas atau kurang tahu tentang informasinya. Baik, oke, langsung saja, kita nggak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kita dengan pemaparan materi terkait BNI Virtual Account yang akan disampaikan oleh Bang Rey. Silakan Bang Rey. Siap, makasih Mbak Nis. Selamat pagi Sobat Unas. Jadi sebelum kita mulai, saya pernah baca nih. Jadi ada 4 media komunikasi nih Mbak Nis. Jadi dan yang paling efektif ditangkap sebenarnya media komunikasi dalam bentuk visual. Jadi dibanding teman-teman nanti banyakan ngelihat saya ngomong, kita lihat dulu video tentang apa sih BNI Virtual Account sesuai dengan tema pagi ini. Boleh ditayangin videonya? BNI Virtual Account untuk pembayaran uang kuliah Universitas Nasional. Hai Dila. Hai Winda. Loh, kamu kenapa? Lagi bete ya? Iya, aku bingung nih. Mau bayar uang kuliah, caranya gimana ya? Kerjaan lagi banyak. Lagi pula, aku takut terpapar virus corona kalau harus keluar rumah dan antri di bank. Kenapa susah sih? Pakai BNI Virtual Account aja. Kamu bisa melakukan pembayaran uang kuliah, uang iuran kemahasiswaan, atau pembayaran lainnya lebih mudah. Selain datang langsung ke kantor cabang BNI terdekat, bisa juga melalui channel BNI lainnya seperti ATM BNI, Mobile Banking BNI, Internet Banking Personal BNI, dan SMS Banking BNI. Selain itu, dapat melalui agen 46, ATM bersama, atau bayar melalui bank lain. Dengan BNI Virtual Account, kamu bisa bayar uang kuliah kapanpun dan dimanapun. Kamu tidak perlu lagi menyampaikan bukti pembayaran ke UNAS. Mudah kan? Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Oke, jadi kurang lebih videonya yang tadi kurang lebih apa itu virtual account, kurang lebih itu adalah media pembayaran Mbak Nis. Tapi Baik. selanjutnya saya izin presentasi nih sedikit aja biar Sobat UNAS tahu lebih dekat lagi apa sih BNI virtual account ini. Jadi BNI virtual account atau kalau di BNI kita nyebutnya dengan nama BNI e-collection, itu adalah satu nomor identifikasi pembayaran. Iya. Mbak Nis. Baik. Jadi ini di-provide dengan tujuan memudahkan nasabah-nasabah BNI ini agar lebih gampang nih. Di dua sisi. Satu di sisi universitasnya, satu di sisi mahasiswanya. Baik. Kan sebelumnya kalau kita punya rekening, kita dapat uang transfer masuk, kita belum tahu nih. Ini dari siapa nih? Untuk pembayaran apa kan ya Mbak? Nah, BNI Virtual Account ini punya kode-kode yang memungkinkan universitas itu bisa tahu mahasiswa mana yang sudah bayar, berapa yang dibayar, dan lain-lain. Itu kurang lebih pengertian tentang BNI Virtual Account. Ini adalah keunggulannya. Jadi secara transaksi, teman-teman mahasiswa bisa bayar uang kuliahnya 24 kali 7 jam. Dimanapun. Dalam kondisi lagi main game, lagi bantu masak, lagi di rumah, terutama kan dalam kondisi pandemi gini, teman-teman bisa bayar. Ataupun orang tua mahasiswanya bisa melakukan pembayaran 24 kali 7 jam. Lalu transaksinya real time. Jadi dari pihak universitas ketika ada uang masuk dari mahasiswa untuk pembayaran apapun, itu langsung tercapture di sisi portal atau di sisi database-nya si universitas. Dan fleksibilitas channel pembayaran. Nanti saya jelasin lebih lanjut apa itu channelnya. Nah, ini adalah konsep dari virtual account nih Mbak Nis. Jadi virtual account ini dia total nomor rekeningnya ada 16 digit. Oke, kita bagi, sebagian adalah kode banknya, sebagian adalah yang bisa dimodifikasi oleh universitas. Baik. Nah, untuk Sobat UNAS sendiri yang sudah mendapat nomor virtual account, itu depannya selalu 988111555. Itu adalah kode BNI untuk Universitas Nasional. Jadi di belakangnya itu bisa jadi modifikasinya macam-macam, bisa jadi NIM, bisa jadi nomor telepon, atau apapun yang bisa dimodifikasi nomornya. Nah, ini adalah keunggulan yang tadi sudah dijelasin di depan sebenarnya. Transaksinya 24 kali 7. Bisa dilakukan dimanapun dalam channel apapun. Tidak terbatas pembayarannya hanya di BNI nih, Mbak Nis. Jadi ada beberapa pertanyaan yang suka masuk ke kami. Bang Ray, bisa nggak dibayar pakai bank lain? Nah, virtual account-nya BNI ini sebenarnya kayak semi rekening. Jadi bisa dibayar melalui bank lain. Kalau Mbak Nis punya tabungan yang sifatnya bank lain selain BNI, itu bisa bayar juga. Ataupun Sobat UNAS di rumah, kalau yang orang tuanya punya rekeningnya rekening bank lain selain BNI, jangan takut untuk bayar virtual account-nya di BNI. Oke, ini adalah tata cara pembayaran. Jadi ada beberapa sedikit kami jelaskan nih Mbak Nis. Yang pertama bisa dilakukan pembayaran lewat kantor cabang. Jadi Sobat UNAS ataupun orang tua dari Sobat UNAS itu bisa datang langsung ke kantor cabang, isi formnya, masukin nomornya lengkap ya Sobat UNAS. Jadi 16 digit 9881155, itu dimasukkan secara langsung plus 8 digit belakangnya. Lalu masukkan nominal, ini di layar ada, masukkan nama penyetornya siapa, lalu serahkan itu ke sisi teller. Nanti teller akan lakukan proses. Nah, kebetulan kita UNAS bekerja sama dengan UI Depok nih, BNI UI Depok. Jadi bisa di BNI UI Depok ataupun di BNI dimanapun Sobat UNAS berada. Ini lewat ATM. Nah, tadi saya sempat singgung kalau ini tuh konsepnya adalah semi rekening. Yang artinya bisa dilakukan dengan metodenya transfer nih Mbak Nis. Gitu. Jadi Mbak Nis tinggal masuk ketika di ATM, masukin kartunya, pilih menu transfer, pilih bank BNI, masukin nomor virtual account-nya, di situ nanti akan muncul berapa tagihannya. Nah, sekarang kan udah digital nih. Semua di universitas, di bank kita berangsur-angsur untuk didigitalisasi. Salah satunya pembayarannya bisa dilakukan melalui mobile banking. Jadi kalau teman-teman punya mobile bankingnya BNI ataupun bank lain, juga bisa. Metodenya sama, transfer.
Kalau menggunakan bank lain, kalau menggunakan mobile banking BNI, ada menunya, kita bisa lihat di sini ada transfer VA billing. Ini saya ambil contoh ke salah satu nomor virtual account-nya Sobat Unas nih. Jadi di situ ada nomor virtual account-nya, di keempat ini, di situ udah langsung muncul biaya tagihannya. Jadi nggak usah takut ada proses lebih atau kurang bayar sebenarnya. Nah ini sudah langsung ada tagihannya. Oke, ini untuk bank lain kurang lebih sama. Ketika datang ke kantor cabang bank lain, isi form setoran untuk proses transfer pemindah bukuan, nanti masukkan rekeningnya BNI dan nomor virtual account-nya. Untuk ATM juga sama, jadi nanti Sobat Unas tinggal masukkan kartunya, pilih transfer. Kalau misalnya dari ATM bank lain berarti pilihnya transfer ke rekening bank lain. Jangan lupa masukkan kode bank BNI-nya atau 009, karena itu untuk identifikasi ke rekening mana tujuannya. Oke, kurang lebih seperti itu aja penjelasannya. Oke, luar biasa, jelas, simple, padat ya untuk pemaparan materinya, luar biasa Bang Rey. Oke, jadi dari pemaparan yang disampaikan oleh Bang Reynald terkait BNI Virtual Account, ternyata kita sangat terbantu ya dengan adanya BNI Virtual Account ini. Pembayaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan juga secara real time. Nah, yang biasanya Sobat Unas tahu kalau pembayaran itu cuman bisa dilakukan dari teller aja, tapi ternyata enggak nih. Pembayaran bisa lewat ATM ya, bisa lewat mobile banking, internet banking, SMS banking, apalagi sekarang zaman digital ya, dimana kita nggak bisa lepas nih sama HP 24/7 gitu ya. Jadi memudahkan sekali. Oke. Selain itu pembayaran juga bisa dilakukan melalui agen 46, ATM bersama ataupun bank lain. Dan Sobat Unas pastinya nggak perlu langsung datang ke kampus untuk melakukan pembayaran ya. Jadi bisa dengan BNI Virtual Account ya, nanti Sobat Unas langsung bisa mengisi KRS dari rumah ya, ataupun dari kantor dan di mana saja. Oke Bang Rey, jelas sekali pemaparannya, tapi mungkin bagi Sobat Unas masih ada yang ingin bertanya nih terkait penasaran gimana sih? Oke, ini langsung saja pertanyaannya dibacakan, dan jangan lupa nih Sobat Unas, bagi pertanyaan terbaik nanti kita akan kasih hadiah menarik nih, merchandise dari BNI. Oke, kira-kira apa ya? Nanti terakhir kita kasih tahu. Oke Bang Rey, ini ada yang nanya dari Firmansyah Lubis. Izin bertanya, VA memang terbukti mempermudah pembayaran uang kuliah. Namun, bagaimana caranya melakukan VA lewat SMS banking? Terima kasih. Silakan Bang Rey. Siap. Ini salah satu pertanyaan bagus. Saya karena sekarang udah lebih banyak pakai mobile banking, agak jarang nih yang tanya tentang SMS banking. Sebenarnya secara proses sama nih. Saya manggilnya Mas Firmansyah ya. Firmansyah, Nah, jadi Mas Firmansyah itu nanti ada aplikasinya sebenarnya untuk SMS banking, dan sama prosesnya adalah transfer. Jadi di situ ada pilih untuk transfer ke rekening BNI. Kalau misalnya SMS bankingnya itu menggunakan BNI, nanti masukkan nomor virtual account, nanti biasanya akan diminta PIN digit keberapa dan keberapa untuk sebagai validasinya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata sebenarnya juga mudah ya. Sudah jelas ya Kak Firmansyah ya. Jadi sebenarnya bisa dilakukan melalui SMS banking seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi Bang Rey dari Christine. Izin bertanya Kak, kalau lewat ATM bersama sering nggak cocok kodenya, itu kenapa ya dan gimana gitu? Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau dari ATM bersama itu tetap harus dipastikan pemilihan kode banknya adalah Bank BNI dulu Mbak Nis. Sama Kak Christine nih. Jadi Kak Christine nanti ketika masuk ATM bersama itu harus pilih kode banknya yang BNI atau 009. Atau ketika dimasukkan itu biasanya 009, 988 dan nomor virtual account lainnya. Jadi kalau Bank BNI itu selalu 009 melalui ATM bersama. Jadi dipastikan jangan salah ya menginput angkanya ya. Mungkin ini Mbak Christine lagi ngantuk kali ya, atau mungkin salah pencet nomor ya. Jadi tiba-tiba, atau hanya nomor virtual account-nya aja yang dimasukin. Iya, benar, lupa masukin kodenya. Jangan lupa BNI 009.
Oke, baik. Ini selanjutnya ada lagi yang bertanya dari mahasiswa. Kak, izin bertanya, kalau seandainya kita membayar melakukan dengan menggunakan BNI virtual account ini, tapi dengan menggunakan bank lain, kira-kira kena cas nggak sih gitu? Oke. Jadi karena sifatnya kita menggunakan metodenya atau servernya adalah bank lain, pasti ada biaya. Gitu. Karena tadi seperti yang kami jelaskan bahwa nomor virtual account ini atau virtual account BNI ini merupakan semi rekeningnya BNI. Yang artinya kalau misalnya Sobat UNAS punya rekening lain dan mau melakukan aktivitas transfer ke nomor rekening virtual account BNI, itu akan ada biaya sesuai biaya transfer antar bank. Gitu. Kalau di ATM kurang lebih berarti 6.500, kalau mobile banking juga kena 6.500. Jadi memang ini adalah hal yang wajar ya Sobat UNAS. Nggak cuma BNI saja, mungkin di bank lain juga berlaku seperti itu ya. Saya nambahin seperti kalau misalnya Sobat UNAS belanja nih lewat marketplace, Tokopedia dan lain-lain. Nah, ketika memilih ada sumber pembayaran virtual account. Nah, tapi Sobat UNAS nggak punya nih bank yang terkait. Pastikan Sobat UNAS ketika melakukan transfernya juga kena biaya 6.500. Jadi prosesnya sama ketika teman-teman belanja nih. Gitu, jadi ya sama saja ya seperti belanja kena cas gitu ya. Jadi jangan mengharapkan semuanya serba gratis. Jadi ada biaya adminnya seperti itu ya. Tapi balik lagi, memang kalau kita lihat manfaatnya kan mudah gitu ya. Gampang gitu. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bang Rey dari Kak Dimas. Kak, kalau misalkan kita mau bayar lewat VA ini, kemudian transaksi tersebut gagal, apakah ada notifikasi yang kita terima? Siap. Jadi itu salah satu pertanyaan bagus dari Kak Dimas nih. Nah, notifikasi itu akan muncul di satu adalah si pembayar. Jadi si pembayar akan menerima gagalnya karena apa? Bisa jadi tadi salah memasukkan nomornya, kurang memasukkan kode bank, atau misalnya memang ada gangguan jaringan pada ATM ataupun channel yang digunakan untuk pembayaran tersebut nih, Mbak Nis. Nah, di satu sisi universitas juga tetap akan ke-update nih kalau misalnya atas proses pembayaran tersebut gagal, itu juga ada. Jadi notifikasinya tetap ada di dua pihak gitu. Si pembayar dia akan terima kegagalan di situ, transaksi gagal atau segala macamnya, dan di sisi universitas juga terinfo kalau atas nomor virtual account tersebut belum terbayar. Jadi memang dipastikan lagi jangan sampai salah gitu ya. Dan nanti kalau misalkan memang gagal, itu kemungkinan salahnya dari kita juga ya yang memasukkan, atau mungkin bisa jadi ya. Betul. Baik, ini ada lagi yang mau bertanya nih, pertanyaan terakhir Bang Rey. Ini dari Kak Sylvia Putri. Mau tanya, apakah pembayaran pada VA ini jika kita membayarkan via mobile banking, apakah akan masuk ke email untuk bukti bayarnya? Kemudian jika pembayaran kuliah, apakah jumlah yang harus dibayarkan otomatis tertampil pada saat itu saat mau membayarkan atau harus diketik ulang? Terima kasih. Jadi kalau tadi kita fokus ke channelnya adalah mobile banking. Saya izin contohin nih. Tadi kita ada ini contoh mobile banking. Jadi tadi Kak siapa maaf yang Kak Sylvia. Kak Sylvie. Jadi Kak Sylvie ini saya contohin kalau misalnya melakukan pembayarannya menggunakan mobile banking BNI. Kalau Kak Sylvie lihat di tampilan yang terakhir itu sudah langsung ada total tagihannya. Jadi ketika Kakak memasukkan nomor virtual account-nya pada mobile bankingnya BNI, itu akan muncul. Namun, kalau misalnya Kakak menggunakan bank lain sebagai proses pembayarannya, Kakak harus masuk ke transfer nih. Jadi kalau di transfer itu nggak muncul, karena kan sistem bank lain nggak bisa ngerogoh sistem kita dong, kan gitu kan. Jadi Kakak harus memasukkan secara manual angkanya. Tapi kalau misalnya Kakak punya rekening BNI, itu akan langsung muncul berapa tagihan yang harus dibayar. Baik, sudah jelas ya terkait dengan pertanyaan BNI virtual account. Nah nggak kerasa nih Bang Rey, kita sudah 30 menit ya bersama Sobat UNAS semua ya untuk bincang-bincang dengan BNI terkait BNI virtual account. Nah tadi ada 5 pertanyaan yang saya bacakan, itu semuanya 5 pertanyaan terbaik ya. Dan langsung saja kepada 5 penanya tersebut akan diberikan hadiah langsung dari BNI. Hadiahnya apa nih Bang Rey? Hadiahnya kita ada BNI Tap Cash. Jadi
karena sekarang sifatnya bayar tol, bayar parkir, itu sudah pakai kartu yang sifatnya seperti ini. Jadi kita kasih ke 5 pertanyaan terbaik tadi atau 5 pertanyaan yang sudah diajukan dan di dalamnya sudah ada saldonya nih. Sobat UNAS. Jadi sudah ada saldonya, nanti bisa menghubungi langsung ke UNASnya Humas ya. Iya, nanti bagi Sobat UNAS yang tadi pertanyaannya disebutkan bisa langsung mengambil hadiahnya ke ruang UPT MPR di Blok 1 lantai 3 ya di Gedung UNAS. Oke, nanti bisa langsung diambil hadiahnya dan ini bermanfaat banget nih buat Sobat UNAS untuk melakukan pembayaran. Baik, Bang Ray, terima kasih atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada tim sukses ya dari BNI juga yang sudah bekerja sama dengan UNAS untuk melakukan diskusi dan sharing ya terkait BNI Virtual Account yang pastinya ini penuh insight dan memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Sobat UNAS yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan juga mensukseskan program vaksinasi. Baik, Sobat UNAS jangan lupa untuk subscribe dan juga terus ikuti kegiatan-kegiatan menarik lainnya dari UNAS ya, karena pasti banyak juga manfaatnya bagi Sobat UNAS selama melakukan proses perkuliahan. Saya Nisrina dan juga narasumber hari ini saya Ray. Baik, dan juga kru podcast dari UNAS maupun tim dari BNI yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Sobat UNAS semua. See you in the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.